kita sebagai umat pemenang. Ya, tentu pada pagi hari ini ya, saya terlalu yakin dan percaya kalau kita boleh berada di rumah Tuhan, itu adalah merupakan satu kemenangan yang luar biasa. Ya, pagi hari ini kita boleh mendengarkan kesaksian dari Ibu Yei, ya, di mana Tuhan boleh menolong, ya, secara tiba-tiba dia mengalami sakit penyakit, ya, tetapi Tuhan kita, ya, dia tidak mati, ya, begitu saja, tetapi dia mati dan dia bangkit dan dia sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya. Amin. Asalkan kita percaya dan kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sanggup menolong setiap pergumulan, setiap persoalan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan kita seluruh, ya, dunia di sini, ya, boleh merayakan kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus tidak selamanya tidur di dalam gua, tetapi dia boleh bangkit. Oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah anak tebusannya. Kita juga menjadi umat-umat pemenang di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur, ya, kita boleh menang karena Tuhan Yesus kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia mati menebus, ya, dosa saya dan saudara. Ya, dari pagi sebenarnya, ya, air mata saya keluar bukan karena sedih, tetapi saya bersuka cita, ya, karena Tuhan, ya, begitu rela menderita di kayu salib, ya, dia berkorban demi dosa-dosa kita, ya, untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita boleh selamat, ya. Oleh sebab itu peliharalah keselamatan kita dan kita tetap menjaga keselamatan itu dengan gaya hidup kita. Kita persembahkan, ya, kehidupan kita senantiasa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini saya mengeluarkan air mata untuk anak-anak Tuhan yang pergi ke Cengbeng. Ya, secara manusia, ya, saya sedih, ya. Karena apa? Ya, ini adalah hari kemenangan. Harusnya kita ada di rumah Tuhan, yang sudah mengerti akan firman Tuhan, bukan tidak boleh, ya, tetapi kita utamakan dahulu Tuhan kita, Allah yang menyelamatkan hidup kita. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Keadaan rohani manusia yang sebenarnya telah mati, ya, dan perlu penebusan dosa, ya, agar manusia hubungan dengan Allah yaitu Yesus dapat dipulihkan, yaitu melalui penyaliban Tuhan Yesus. Dan syukur kepada Allah bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa katakan amin? Ya, kita bersyukur dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu the greatest love, kasih yang terbesar, ya. Yesus telah memberikan kasih yang terbesar kepada saya dan saudara, ya, the greatest love. Zaman sekarang kata kasih telah ada penurunan makna. Misalnya seorang pemuda merayu kekasihnya, merayu pacarnya, mungkin dengan kata kasih, ya, kalau engkau mengasihiku, ya, ku persembahkan bunga ini, ya, kalau aku mengasihimu, ya, aku minta ini, minta itu yang dalam keadaan yang negatif. Yang maaf kata sekarang, ya, banyak anak-anak muda yang sudah hamil terlebih dulu, ya. Apakah itu bentuk kasih
kasih dan cinta yang tulus, cinta kasih yang sesungguhnya. Istilah kata, ya maaf kata, naik kereta dulu baru bayar karcis, yang seharusnya beli karcis dulu baru naik kereta. Ya, itu. Oleh sebab itu sebagai pemuda-pemudi harus menjaga kesucian dan kekudusan. Itu makna kasih itu yang seharusnya, bukan ya kita berkata-kata, kita hafal dengan firman Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan itu. Tetapi Tuhan mau melihat ya kelakuan kita, ya bagaimana di hadapan manusia dan terlebih di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Saya bersyukur ya, kalau pagi hari ini saya melihat Felis ya bisa tamborin ya, dan hasil biopsi dinyatakan negatif, tidak ada sel tumor ataupun kanker ya. Dan benjolan itu saya terlalu yakin dan percaya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya, dengan minyak urapan ya, saya urapi terus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan boleh nyatakan mujizatnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, dia tidak mati. Dia hidup, sanggup menolong dan memberkati kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Ya, tema kita ya kasih yang terbesar terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa katakan amin? Haleluya. Ya, luar biasa kasih Allah yang sudah terbukti di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih yang diberikan Yesus dialah kasih yang sejati di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus memiliki kasih Bapa. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa minta ini, minta itu, yaitu kasih agape. Bukan kasih yang asal-asalan, bukan kasih yang nafsu ya, tetapi milikilah kasih agape, yaitu kasih Yesus, kasih yang sejati ya. Ternyata ya, kasih Bapa yang diajarkan oleh Yesus ya kepada kita, kasih Yesus kepada kita yang nyata melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib ya. Bukan sekedar dia mati ya, tetapi dia mati dan berdaulat ya, untuk bisa memilih ya. Kalau dia bisa memilih, bisa aja dia tidak mati, tetapi dia melakukan kehendak Bapa ya. Oleh sebab itu saat kita berdoa pun ya, saat kita minta sesuatu ya kepada Tuhan, kita juga harus melakukannya biar kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kita. Kalau kehendak Bapa yang di surga, kalau dikatakan sembuh,
akan sembuh. Amin. Ya, itu ya mujizat. Oleh sebab itu mari kita mau memiliki kasih agape, kasih Allah yang terbesar, yang dia sudah rela berkorban, dia rela mati ya, meskipun tidak memiliki kewajiban untuk mati, tetapi dia mau berkorban bagi saudara dan saya. Dan saya bangga ya melihat jemaat umat Tuhan ya, yang pagi hari ini ya berada di rumah Tuhan, mau memberikan waktu. Itu adalah tanda cinta, bukti kita, saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bangga melihat saudara dan saya berada di tempat ini, memuji, memuliakan dia. Dan kita mengalahkan ya segala godaan iblis kalau kita boleh berada di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Disinilah kita mengerti kasih yang terbesar, the greatest love yang diberikan Yesus ya kepada saya dan saudara. Jangan sampai ya saudara dan saya salah ya untuk mempergunakan kasih yang besar itu ya, khususnya bagi pemuda-pemudi ya yang sudah memiliki pacar ya. Nasihat tante satu ya, jagalah kekudusan itu, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Jangan di tempat-tempat yang gelap. Ya, kalau di tempat-tempat yang gelap itu banyak godaan. Jangan di tempat-tempat yang remang-remang. Apalagi berduaan. Menyatakan kasih, menyatakan cinta. Jangan di tempat yang gelap. Di tempat yang terang. Ya. Di tempat yang terbuka. Ungkapkan kasih dan cinta itu, supaya kita tidak terjatuh di dalam pencobaan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tetap mau ya menjaga kekudusan itu. Jangan mempermalukan nama Tuhan pakai salib besar-besar ya, tapi tidak mempermuliakan nama Tuhan dari tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Tuhan mau ya kasih yang sudah terbesar itu diberikan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusan. Baik di dalam rumah tangga juga ya, kita harus menjaga itu ya. Mengapa ya disebut kasih yang terbesar? Ya, ada 3 hal. Mengapa disebut kasih yang terbesar? Karena kasih Allah tiada duanya. Amin. Karena kasih Allah tiada duanya, hanya satu-satunya. Bagi bapak-bapak ya, memiliki istri hanya satu-satunya. Bagi istri memiliki suami hanya satu-satunya yang kucintai. Tidak ada duanya. Karena kasih Yesus yang terbesar itu hanya satu-satunya, tiada duanya. Ya, Efesus 3 ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan berdoa
ya, bahwa ya kita sebagai umat Tuhan harus ya memiliki ya betapa lebarnya kasih Yesus yang diberikan untuk saudara dan saya. Di dalam rumah tangga harus memiliki ya kasih yang lebar. Sebagai suami harus menghargai ya pengorbanan istrinya, sebaliknya juga harus saling mengasihi. Sebagai sahabat ya, sebagai teman sekolah harus saling mengasihi, karena firman Tuhan berkata saudara dan saya harus memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya, dalamnya kasih Yesus itu. Jangan sampai kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kita salah pergunakan. Banyak rumah tangga ya sekarang ini ya kasihnya sudah mulai pudar. Saya tidak pernah menghakimi ya, tetapi sebagai hamba Tuhan saya merasa sedih ya. Sudah kita doakan, sudah doa pelepasan ya. Mereka berpacaran selama 6 tahun lebih. Sekarang sudah memiliki anak, bilangnya udah gak ada rasa lagi, udah gak ada cinta lagi sama suaminya. Sebaliknya suaminya pun begitu. Saya sampai tinggalkan anak-anak saya ya. Saya datang berdoa ya. Saya berdoa di situ, saya katakan Tuhan sanggup pulihkan, asalkan kita mau. Itu tergantung dari hati kita. Waktu pacaran ada rasa, masa setelah punya anak tidak ada rasa? Waktu kami pelayanan di Ciledug, ada satu keluarga, dan puji Tuhan keluarga ini boleh dipulihkan, luar biasa. Jadi awalnya dia tidak begitu cinta sama istrinya. Keluarga ini ya sudah memiliki 2 anak. Waktu saya dipanggil ya melayani di kamar ya dengan istrinya, dia katakan, "Tante, suami saya selingkuh dengan keponakannya sendiri. Bahkan di dalam rumah saya sendiri, Tante. Jadi kalau sudah malam, suami saya keluar dari kamar. Saya sementara tertidur pulas, dia keluar, maaf kata, dan dia bercinta dengan keponakannya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak diketahui. Suatu saat istrinya baca SMS. Ya. Waktu di SMS itu, ya, si wanita ini berkata, "Aduh, saya sudah telat seminggu." Ya. Jadi si ibu ini nangisnya luar biasa ya kepada saya waktu saat itu. Saya hanya berkata satu hal, apakah ibu masih cinta sama suami ibu? Dia tidak menjawab.
dia menangis. Dia menangis dan menangis terus ya. Dan di situ pun saya sebagai wanita, saya pun, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa supaya ya kasus ini ya, masalah ini bisa diselesaikan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Lalu dia bilang, pertama kali dia bilang dia tidak bisa memaafkan. Dia tidak bisa sama sekali. Setelah itu kita berundingan dengan keluarga ya. Lalu kita berdoa di situ ya. Bapak Gembala melayani suaminya, saya melayani istrinya. Dan setelah itu kita kumpul keluarga besar ya. Di situ kita berdoa. Tetap istrinya berkata, berikan saya waktu selama 2 bulan untuk saya bisa memaafkan. Di situ kami bergumul dengan mertuanya ya. Di situ kami bergumul, Tuhan, hanya Engkau Allah yang sanggup ya menjamah hati ya suami dan istri ini, bahkan keponakannya ya. Nah, keponakannya ini ternyata sudah diusir ya, sudah diusir, tetapi mereka masih SMS-an ya. Lalu mau tidak mau ya, saya dengan Bapak Gembala harus cari si perempuan ini ya. Cuman satu ya, saya katakan ya, kamu sebagai anak Tuhan ya, kamu ya, Tuhan menciptakan banyak laki-laki, bukan cuma satu. Kenapa kamu harus menggoda suami orang? Saya tegas, emang dalam hal ini saya tegas ya. Kalau ibu mau berpisah dengan suami ibu, bagaimana dengan anak-anak ibu? Anak-anak ibu ini adalah perempuan semua. Ibu harus memberikan maaf. Ibu harus memberikan pengampunan kepada suamimu. Ya pokoknya berantemnya itu udah gak bisa dikatakan, mereka yang perempuan main jambak-jambakan ya. Jadi saya cuma buka firman Tuhan aja. Tuhan Yesus aja sanggup ya memberikan pengampunan. Masa kamu begitu gak mau memberikan pengampunan kepada suamimu? Dan puji Tuhan, singkat cerita ya, dari hasil konseling itu, dia berlutut, suami istri ini, kita doa pelepasan, kita berdoa bersama-sama ya. Dan puji Tuhan, keluarga ini boleh dipulihkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa ya. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menjamah ya hati istri ini dan suaminya, dan keponakannya sekarang ya sudah dipulihkan juga dalam keadaannya. Asalkan kita mau membuka hati kita. Saya katakan, mau panggil pendeta yang terhebat apapun, mau 10 pendeta ya, kalau hati kita tidak mau dipulihkan, itu tidak akan terjadi. Karena itu adalah berbicara hati ya. Kasih yang bagaimana? Saya katakan kepada istrinya, kasih yang bagaimana? Dan ini adalah kesaksian yang nyata, yang luar biasa ya. Oleh sebab itu, kasih Allah tiada duanya. Dan di dalam rumah tangga pun, kasih suami atau istri juga yang tiada duanya. Harus apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, mari kita mau menjaga dengan kasih Allah. Yang kedua, mengapa disebut kasih yang terbesar? Yang kedua adalah kasih Allah tanpa pamrih, yaitu kasih agape. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14
dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, itu ya adalah kasih Allah tanpa pamrih. Kasih Allah ya tidak minta imbalan. Bukan ada maunya. Ya, kalau ada maunya baru aku kasih kamu. Kalau nggak ada maunya, ya nggak ada imbalannya, no. Ya, seperti kesaksian tadi yang saya katakan ya, bahwa keluarga ini yang sudah dibentuk, saya bilang ya. Dan puji Tuhan keluarga ini sekarang boleh melayani pekerjaan Tuhan. Saya katakan ya, kami sebagai hamba Tuhan tidak pernah menghakimi. Karena penghakim kita adalah Yesus Kristus. Tetapi ya, dosa sebesar apapun, asalkan kita mau datang dengan kerendahan hati kita, Tuhan Yesus sanggup memulihkannya. Tuhan Yesus sanggup ya menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanmu, dan di dalam kehidupanku. Yang ketiga ya, mengapa disebut kasih yang terbesar? Kasih Allah sudah terbukti. Pagi hari ini ya, seluruh dunia boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang sudah terbukti. Oleh sebab itu, Yesus bangkit. Kita sebagai umat-umat Tuhan juga harus bangkit ya. Bangkit di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan ya. Bangkit ya di dalam kita rajin beribadah kepada Tuhan. Saya salut sama Felis, semangatnya ya untuk melayani. Saya angkat jempol sama dia, saya katakan ya. Tapi memang karena keadaan kondisinya ya, tapi dia tetap, saya katakan ya, kamu berdoa. Berdoa dengan semangatmu ya, yang rajin ya, yang mau ya melayani pekerjaan Tuhan ya, Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Saya katakan jadi ya, kasih Allah itu sudah terbukti. Oleh sebab itu saudara dan saya juga harus membuktikan ya, kasih itu ya dinyatakan lewat perbuatan kita, lewat setiap tingkah laku kita di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, kasih Yesus itu hebat ya atas hidupmu dan hidupku. Darah Kristus yang mahal telah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Marilah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa ya, dan dengan segenap kekuatan kita mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1 itu ya, bahwa saudara dan saya ya harus hidup dan kudus. Karena kasih Allah yang terbesar itu sudah terbukti. Dia tidak diam di dalam goa, tetapi dia bangkit di hari yang ketiga, mengalahkan maut. Dan pagi hari ini ya, saya secara pribadi juga bangga melihat Ibu Yei dan Pak Aan ya boleh
dari Lipo Karawaci ya boleh beribadah ke tempat ini. Itu dari hati. Pak Beni ya dan Ibu Jenny yang setia dari Cibubur ya. Bapak Jongga, Ibu Eva yang dari Ciledug. Tuhan melihat. Dan semua kita yang berada rumahnya di Taman Palem Lestari datang beribadah ya kepada Tuhan. Itu adalah bukti saudara dan saya cinta kepada Yesus. Amin. Ya, cinta dan mengasihi Tuhan Yesus. Itu bukti kita. Bukan katanya. Ya. 3 hal ya, mengapa disebut kasih yang terbesar. Yang pertama, karena kasih Allah tiada duanya. Dan yang kedua, kasih Allah tanpa pamrih. Dan yang ketiga adalah kasih Allah sudah terbukti. Ya, kita bersyukur dan kita bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Ya, waktu saya ada naikkan satu pujian ya, apa yang kemarin yang ibu-ibu nyanyi itu apa ya? Terlalu besar. Yang refnya aja. Ya, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbananmu berikan bagiku, terlalu mahal. Nah, waktu saya menaikkan pujian itu, ya, terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tiba-tiba si Samuel datang sama saya. Mami, tadi Mami bilang darah Yesus mahal. Kalau di pasar harganya berapa, Mami? Dia bertanya kepada saya. Waduh, darah Yesus nggak dijual di pasar. Saya katakan begitu, ya. Kata si Julio, nih dedek dodol ya katanya. Nih dedek dodol katanya. Oh, darah Yesus, emang darah ayam dijual di pasar katanya. Ya, itu darah Yesus. Dia tanya harganya berapa sama saya. Ya, kenapa Yesus harus mati? Ya, semua dia bertanya, bahkan sampai bertanya ya kepada Gracia ya. Dia bertanya, semua dia bertanya ya, karena keinginannya ya, ingin tahu ya. Kenapa Yesus disalibkan? Ya, Dia kan Tuhan, ya. Wah, nggak putus-putus itu pertanyaannya dia, ya. Jadi setiapnya saya ada perkataan yang dia baru dengar, ya, atau saya katakan, ya, pasti dia bertanya. Yang dulu kan pernah dia bertanya, gembala-gembala mempersembahkan, yang membawa kado untuk Yesus waktu Tuhan Yesus lahir. Dedi sama Mami bawa kado apa buat Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus lahir? Dia bertanya begitu. Nah, anak kecil saja bisa bertanya, bawa kado apa? Kan Mami sama Dedi itu gembala. Datang nggak waktu itu? Waktu Tuhan Yesus lahir, Mami sama Dedi datang nggak katanya? Ya, itu pertanyaan anak kecil yang polos. Ya, ya saya menjelaskan kepada si Samuel. Ya, itu loh Mami, kayak bawa hati, kadonya bawa hati. Hah? Hatinya dikeluarin? Ya, enggak, maksudnya begini loh Samuel. Kita bawa hati kita itu, kita harus rajin beribadah. Kita harus ya
rajin sekolah minggu, kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus, bukan hati kita dicopotin dulu. Saya katakan begitu, ya. Harus memuji Tuhan, harus rajin main drum, karena saya suka maksa dia. Kalau dia main drum harus saya paksa, sambil nangis, sambil keluar air mata, ya. Saya jelaskan, itu loh, ya. Kalau kamu nangis, ya, itu namanya kamu tidak membawa hati pada Yesus. Harus dipaksa-paksa, harus didorong-dorong, ya. Lalu sekarang dia semangat, bisa main keyboard, ya, baru satu lagu King Kong badannya besar. Saya bilang nanti kalau Koko sudah besar, nanti Koko udah kerja, ya, kalau pas dikirimnya kemana-kemana nggak bisa melayani, nah itu Samuel yang melayani sama Koko Rian katanya. Iya, sama Koko Rian, ya, sama koko-koko yang lain, Koko Martin, Koko Hendra, ya. Saya katakan begitu, yang melayani, ya, ada generasi, ya, berikutnya. Saya jelaskan, ya, semua pertanyaan si Samuel yang masih polos ini, ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara dan saya sudah ditebus. Oleh sebab itu, hidup kita, ya, kita mau, ya, dengan rajin beribadah kepada Tuhan, dengan setia kepada Tuhan, dengan setia melayani pekerjaan Tuhan, ya, biar kerajinan saudara dan saya jangan sampai kendor, tetapi semakin naik, ya, semakin naik, ya, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Jangan sampai di tengah-tengah. Harus semakin naik, meningkat, ya. Keadaan ekonomi kita saja mau semakin meningkat. Berkat yang kita minta sama Tuhan saja mau semakin meningkat. Waktu kemarin saya memiliki sepeda, besok saya harus memiliki motor. Setelah memiliki motor, saya harus memiliki mobil. Asalkan jangan setelah memiliki mobil saya mau memiliki helikopter. Parkirnya belum ada. Nah, begitu juga Tuhan mau. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, yang tidak dijual di pasar, yang diberikan dengan cuma-cuma. Harus kita hargai. Yesus adalah harta yang tiada ternilai di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Jangan kata jauh, jangan kata hujan, tetapi kita mau, ya. Jangan waktu ketika kita sakit, aduh Pak, saya mau rindu beribadah. Waktu sehat nggak pernah tuh bilang saya rindu mau beribadah. Kenapa setelah udah berbaring di rumah sakit baru bilang saya mau beribadah? Kenapa waktu di rumah sakit baru mau minta dibaptis? Kenapa nggak pada waktu lagi sehat, waktu bisa berjalan, bisa berlari, bisa bertepuk tangan? Kenapa waktu sudah tangannya nggak bisa bertepuk tangan? Pak, doain Pak supaya tangan saya bisa bertepuk tangan. Nah, Tuhan bilang begini, ya, waktu kamu sehat aja kamu nggak mau tepuk tangan, nggak mau melompat-lompat bagi Tuhan. Kenapa sekarang udah sakit? Jadi, ya, kita sebagai pemuda-pemudi, bapak ibu,
Saudara sekalian, selagi masih sehat, mari kita buktikan kasih Tuhan itu. Kita tunjukkan ya kasih kita itu. Jangan pada waktu sakit baru panggil Bapak Pendeta, ya, panggil rombongan. Saya nggak maunya dua, saya maunya rame-rame didoainnya biar cepat sembuh. Ada orang gitu, ya. Imannya maunya rame-rame, mainnya keroyokan. Nah, kalau kemarin kita boleh berangkat ke Cibubur, ini benar-benar keroyokan ini, ya. Sampai saya simpen di BB saya. Kita keroyokan bukan karena tapi karena kasih, ya, kasih, ya. Di tengah jalan, ya, saya telepon karena BB-nya Ibu Jenny rusak, ya. Jadi saya telepon Pak Beni. Halo Pak Beni, kita mau ke Cibubur nih, ya. Karena memang sama dengan Ibu Elizabeth, ya, mau menyicipi, ya, restoran yang baru, ya. Saya tanya sama Ibu Elizabeth, mau yang di tenda apa mau yang di ruko? Wah, saya maunya yang di ruko. Yang di tenda udah pernah. Oke, kita berangkat. Ada buka. Nah, Felix udah tanya dulu sama si Meme. Meme, ntar sore restorannya buka nggak? Buka. Tetapi untuk meyakinkan, saya harus telepon Pak Beni. Bukti. Nah, kembali lagi bukti, ya. Waktu kami datang, ini sudah sampai di rukonya. Pelayan-pelayannya semua ada di depan, ya. Kecuali yang kasir ada di dalam. Berikut dengan anak-anak itu ada di dalam. Cuman ada yang 2 orang itulah karyawan yang mungkin koki dengan yang bakar-bakar ada di depan. Ya puji Tuhan kita rombongan datang, dua meja pasang, ya. Kita pesan makanan, ya. Ini. Yang enak apa aja nih Bu? Saya katakan semuanya enak, saya bilang, ya. Ini terbukti, ya, karena saya sudah bilang karena saking terbuktinya sampai kolesterol. Ya, tapi kemarin saya nggak berani makan udangnya. Aduh, udangnya ini udah enak, ya, kepiting sokanya enak karena Felix itu suka banget, ya, sama kepiting sokanya. Jadi pada pesan kepiting soka. Setelah udah pesan, ya, makanan belum keluar, tiba-tiba tamunya datang semua, ya, dari meja yang kosong, ya, penuh semua. Nah, udah penuh semua nih, ya, makanan kita ini keluar nih, ya, makanan kita belum semua keluar, tapi udah berdoa karena sudah lapar, ya, minta nasi. Saya ke dapur, ya, minta nasi. Setelah udah itu, ya, kita makan, ya. Ini tamu-tamu belum pada makan. Saya jadi kebingungan gitu, ya. Saya kebingungan, nasinya saya stop dulu, ya. Saya pergi ke dapur. Itu meja ini kenapa nggak dinomorin, ya? Ceritanya lagak kayak yang punya gitu, ya. Kenapa nggak dinomorin? Saya bilang, ini bonnya mana? Saya bilang begitu. Ini bonnya mana? Tambah lagi Ibu Elizabeth ini kan memang otaknya, saya bilang, wah luar biasa. Saya bilang, saya angkat jempol bukan cuma 1, 2, dia jadi kasir. Karena udah kelabakan, ya, ada satu bapak-bapak, ya, marah-marah dia, masuk dari luar dia marah-marah. Saya makannya jadi nggak tenang. Saya merasa kayaknya, aduh Tuhan kasihan Ibu Jenny sama Pak Beni. Saya bilang begitu, ini bapak ini marah-marah, ya. Terus melotot lagi ke saya. Dikiranya ini yang punya, ini kok makan aja santai aja gitu, ya. Terus saya bilang, bonnya dong. Terus saya masuk ke dapur, ya. Saya buka, nasinya udah mulai tinggal dikit, ya. Yang sebelah sini udah dimasak, nasinya tinggal dikit. Ini yang pasukan kita rombongan namanya main keroyokan, nasinya juga mau keroyokan lagi, ya. Terus udah begitu, bapak ini marah, langsung dia kesel, dia bawa muka, dia ambil tuh. Rupanya dia pesen minumannya belum datang. Saya baru suruh nasinya doang yang keluar gitu, ya. Terus saya tanya sama si koki, maaf ya, Mas, saya bilang begitu. Itu kok belum dimasakin yang di meja depan, bapaknya udah marah tuh. Saya bilang begitu, ya. Saya belum dikirimin bon, katanya menu-menu yang harus dimasak. Ya, kenapa nggak bilang dari tadi? Saya bilang begitu, ya. Kalau gitu kan, iya bonnya ada di sini.
Terus saya keluar lagi. Ini bonnya kenapa ditahan di sini? Saya bilang di tempat jus itu. Saya bilang, iya nih Bu, katanya. Ini bonnya oret-oretan, katanya. Bonnya habis ini, katanya. Kenapa lagi rame begini? Bonnya habis ya, katanya. Dia bilang begitu. Kalau begitu nanti saya sampaikan deh ke Pak Beni, saya bilang begitu. Iya, saya juga udah ngomong. Kenapa juga lagi rame ini? Ibu udah 2 hari nggak di sini ya, katanya. Maksudnya Ibu Jenny-nya. Nggak di sini, saya jadi kebingungan ini, katanya. Ya udah, kita bantu ya, pada makan. Udah pada keluar, saya hitung mejanya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya mejanya ya, dinomorin ya. Ibu, jadi saya Ibu Elizabeth bagian di kasir, ayo ya, dia bagian nulis ya. Vero sama anak Ibu Lili bagian cuci piring, nggak ada sendok, cuci piring dia ya. Saya bagian cetak nasi. Saya masuk ke dapur, saya cetak itu nasi semuanya. Habis nih, ini udah mau nambah nih, gak ada nasinya lagi. Pas saya buka itu ada tempat nasinya besar sekali, saya nggak tahu. Untuk Mas Pokinya bilang, jangan dipegang Bu, itu panas sekali Bu, katanya. Oh iya, saya bilang begitu. Udah akhirnya, aduh puji Tuhan ya. Saya bilang sama Ibu Elizabeth, nggak apa-apa, kita melayani aja. Iya, ya kita senang ya dengan Ibu Lili juga. Ibu Lili akhirnya kita hitungin meja-mejanya. Saya bilang, ini sama mbaknya, saya bilang besok dipasangin ya nomornya ya. Sama Griffin, untuk si Griffin itu pinter ya. Jadi bisa pencet apa, ini harganya berapa, kamu pencet, kita di kasir ya. Jadi ada foto, sebenarnya saya mau tampilin hari ini ya. Ya, jadi seru juga kita ya. Bener-bener itu tiba-tiba saya bilang gitu ya, nanti setelah udah tamunya pada pulang, kita baru pulang ya. Dan puji Tuhan ya, semua tamu-tamu itu yang tiba-tiba datang ya, ada seorang bapak bilang begini, saya udah langganan tetap di sini, ini makanannya enak, katanya. Dia bilang begitu ya. Cuman hari ini katanya, mungkin saking sibuknya kali ya, ini sombong dia, katanya si Beni. Saya telepon gak diangkat-angkat loh. Terus saya bilang, Bapak Gembala bilang sama saya, ini dikirimin foto, katanya di sana juga lagi ramai minta ampun. Terus saya bilang sama bapak itu, Pak, ini lagi rame di sana, bukan sombong, tapi nggak sempet ngangkat telepon. Saya bilang, nikmati aja. Enggak, saya cuma lagi bercanda. Dia bilang begitu. Wah, makanannya enak, dia bilang begitu. Iya, Ibu dari mana? Katanya, saya dari Jakarta. Oh, dia bilang begitu ya. Waduh, pada pasukan nih rajin, katanya. Saya bilang puji Tuhan. Saya nangkep tuh nih, saya bilang begini, ini anak rohani. Saya bilang itu punya miliknya Pak Beni, tapi saya juga merasa jadi milik saya ya. Saya bilang ya, jadi milik saya. Saya nggak mau tinggalin dalam keadaan yang berantakan ya. Dan Ibu Elizabeth juga dengan Ibu Lili juga ya, yang lainnya pada semangat semuanya. Tinggal Bapak Gembala shoot, orang lagi cuci piring di shoot, orang lagi bawa kangkung, si Felis yang modal mandir dipanggil Mbak kangkungnya mana, Mbak ikannya mana. Kata Felis gini, aku katanya hari ini pakai baju rapi, tapi aku dipanggil Mbak, katanya. Baru hari ini aku dipanggil Mbak, mataku sipit dipanggil Mbak, katanya. Bagus, saya bilang ya. Saking dia pakai sepatu baru, saking semangat dari dapur ke depan ya. Setiap ada orang datang dia order ya, si Felis pucuk-pucuk yang order. Saya bilang, ya udah, nanti kan kamu bakalan dipanggil Mbak terus. Kan rencananya di depan gereja mau bikin Beni cabang ketiga. Nah, siap-siap. Udah ada ininya, ada kasir, bisa Ibu Elizabeth, ya. Sudah ada lengkap pasukan, saya bilang. Nah, jadi tinggal kalian yang membawa tamu-tamu, cari tamu-tamu, pelanggan-pelanggan, ya. Saya katakan begitu untuk ya rumah Tuhan. Ya, jadi kita bisa kerjasama, itu yang luar biasa ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa ya. Dan di dalam hidupku lewat Paskah pada pagi hari ini, bagaimana kita mau aplikasikan ya kasih yang terbesar dalam hidupku, di dalam hidupmu ya, the greatest love ya. Bagaimana
2 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mula. Amin. Nah, ya kita sudah dengar firman Tuhan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Ya, nah kita ini satu keluarga. Ada yang susah, kita harus tolong. Ada yang senang, jangan sendirian. Kalau senang, diam-diam. Kalau susah, BBM. Senang, BBM juga. Ya, jadi ibu gembalanya ikut senang, ikut menikmati. Jangan kalau susah, halo Pak Gem, ya susah. Jangan. Susah senang kita harus sama-sama. Amin. Ya, itu ya kasih yang sudah kita dengar. Yang pertama, ya bagaimana kita ya sikap saudara dan saya harus mengaplikasikan ya kasih yang terbesar itu. Yang pertama adalah tetap hidup di dalam kasih. Kok aminnya cuma satu? Tetap hidup di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih pacar? Kasih Allah, kasih Yesus yang terbesar. Kasih suami bisa menjadi kecil, ya. Kalau saya maunya sama Pak Gem, maunya mesra-mesra terus, ya. Makanya kalau taruh foto yang mesra-mesra terus sampai dikomenin sama teman-teman. Ya. Karena saking dikomenin sama teman-teman, maaf kata, karena Bapak Gembala sudah ubana, jadi tante cek supaya awet muda. Nah, jadi kelihatan ya tambah ganteng, ya tambah muda, ya. Jadi yang pertama adalah tetap hidup di dalam kasih Allah. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya mengaplikasikan ya kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Yang kedua adalah berakar dan berdasar di dalam kasih. Katakan amin. Berakar, ya. Pohon aja kalau nggak berakar, tumbuhan nggak berakar gampang dicabut. Tapi kalau saudara dan saya berakar ya di dalam kasih Yesus, ya, godaan apapun, cobaan apapun, ya, badai yang datang silih berganti, akan sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Ya, yes. Yesus engkau segalanya bagiku. Yesus bangkit ya bagiku. Dan kita boleh meraih kemenangan. Dan yang ketiga, ya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan mengaplikasikan ya, kasih yang terbesar adalah peliharalah dirimu dalam kasih. Katakan amin. Peliharalah seperti tanaman kita pelihara ya. Pagi-pagi Ibu Yeni ya waktu Jumat Agung ya, dia sudah BBM saya, sudah BBM-nya saya nggak sempat baca. Dia SMS lagi, saya belum baca juga. Habis SMS dia telepon lagi, ya. Itu pelihara kasih itu, kasih kepada Yesus dia buktikan, ya. Dari kota, bukan dari Taman Palem, datang dengan sweater, kedinginan, ya. Dia antar bunga, ya. Itu bukti kasihnya kepada Yesus, bukan kasih kepada saya. Ya, itu ya. Bu, bunganya biar ini saya ganti. Nah, ya kita harus pelihara ya kasih itu. Begitu juga dengan tanaman yang kita tanam itu juga harus kita siram, kita pupuk. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan ya, apa kita pelihara kasih kita itu lewat ibadah kita, lewat kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Bukan mendengarkan
gosip, tetapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yudas 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bisa katakan amin? Katakan amin? Haleluya. Ya. Nah, lewat Paskah pagi hari ini, ya, saudara dan saya harus mengaplikasikan, ya, bagaimana, ya, kasih Allah yang terbesar itu. Ada 3 hal, yaitu tetap hidup dalam kasih Allah, berakar dan berdasar dalam kasih, dan peliharalah dirimu dalam kasih. Dan marilah saudara dan saya, ya, mengapresiasikan dalam hidup kita lewat kasih Yesus yang terbesar di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Inilah firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan itu. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian.